Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, komen, dan like. Because the more support, the more videos will come. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang mixtape. Apa itu mixtape ya? Jadi ceritanya di flea market beberapa kali aku lihat ini dan tidak tertarik membelinya. Jadi ini kaset yang aduh, apa sih ini ya? Ada tulis-tulisan tangannya dan ternyata ini adalah mixtape. Apa itu mixtape? Tentu saja nanti kita akan bahas di video ini, ya. Definisi mixtape dalam industri musik modern adalah ya lagu-lagu atau album yang dirilis secara independen oleh penyanyi dan bisa di-download dan bisa dibeli, tentu saja ya. Bukan dibeli sebenarnya, di-download saja secara gratis. Jadi sebagai sarana promosi atau untuk penyanyi-penyanyi baru ya. Nah, kan dari kata mix dan tape. Jadi tape itu tentu saja pita, jadi mix itu campuran. Jadi campuran pita maksudnya. Kayak gitu juga kali ya. Jadi kita bahas ini literal meaning. Jadi literal meaning ini ternyata asal usulnya kata mixtape ini ya berasal dari kaset ini ya. Jadi kalau kamu misalnya lihat istilah mixtape di dunia musik modern sekarang ini ya, jadi berbeda. Tapi asal usulnya ya dari dunia kaset ini ya. Jadi mungkin kamu kenal kalau sekarang ada playlist, kemudian mixtape, kemudian apa lagi ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ceritanya kalau dulu itu ada kaset kosong yang bisa dibeli dan sangat murah ya. Kemudian kita bisa mengisinya dengan lagu-lagu yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau kita dengar radio, karena kan kalau beli biasanya lagu album gitu ya, sangat jarang, bukan jarang sih ya, tidak sesuai yang kita inginkan kompilasinya. Jadi akhirnya kita buat kompilasi sendiri, yaitu merekamnya melalui radio. Jadi kita beli kaset kosong, kemudian kita rekam. Jadi ya sampai penyiarnya selesai ngomong, baru kita akhirnya rekam ya. Nah, tentu saja ini ya di satu sisi itu fun, it was fun, tapi satu sisi juga merepotkan ya, karena ya nunggu dulu ya, jadi bisa berminggu-minggu nunggu selesai mixtape tersebut. Jadi ya tentu saja bagi yang melakukannya satisfying ya, bisa dihadiahkan untuk orang, bisa untuk sendiri, jadi kenang-kenangan, dan ketika diputar lagi beberapa dekade kemudian kita jadi ingat, oh ini lagu-lagu yang hits pada saat itu ya. Nah, tapi ada cara lain ya, illegal mixtape namanya. Jadi mixtape ya, kita request aja lagu-lagunya, kita catat, kemudian kita kasih ke mana? Kasih ke toko kaset. Jadi ini adalah backdoor business biasanya ya, yang di belakang pintu. Jadi toko-toko kaset kan mereka akses lagu-lagunya banyak gitu ya. Jadi dia ya request aja ini lagu-lagunya, kemudian beberapa hari atau seminggu kemudian selesai baru diberikan ya. Nah, mixtape ini juga bisa sebagai apa ya, culture artifact, jadi artefak kultural. Jadi kita bisa lihat, oh lagu-lagu yang populer pada saat itu ya, lagu-lagu ini karena banyak di request sebagai mixtape. Misalnya ini ya, nih kasetnya bagus ya, dan aku coba, surprisingly good ya, suaranya keren ya, dan benar-benar keluar, nggak mendem sama sekali. Mungkin karena kualitas kaset kosongnya juga bagus ya, tahun 80-an, beda dengan yang tahun 90-an atau 2000-an ya. Nah, ini kaset kosongnya mereknya Verox ya. Kemudian seperti ini ya, tampilannya juga masih bagus, masih bersih. Dan ini ya yang bikin ini menjadi cultural artifact
ya. Ini tulisannya ini diketik ya pakai mesin ketik atau typewriter. Jadi ya unik aja aku lihat ya ini ya. Repo-repo diketik seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini nah. Ya, Selecta Pop Indonesia. Jadi inilah playlist yang dibuat orang pada tahun 80-an, kemudian diberikan ke toko kaset untuk dimasukkan ke kaset kosong dan dibeli tentu saja ya. Kita lihat ada side A, Aku Tak Mau Di Madu. Kemudian nomor 2-nya Ku Tutup Layar Cintaku. Nomor 3-nya Hati Yang Luka. Ini ada Betaria Sonata. Ya, ketikanya juga melenceng sampai ke sini-sini yang bikin pusing. Jadinya Rambut Hitam di Kepang 2, Ingat Kamu, Dina Mariana, Temanku Gomblo, Yongki RM, Bandar Udara. Ya. Kemudian side B-nya kita lihat di sini ada Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesak ya. Adu-adu Cinta, Ice Trisnawati, Pernahkah Dulu, Angel Fab, Kereta Senja, Masni, Di Balik Rindu Ada Dusta, Kodok Pun Ikut Bernyanyi, Untuk Apa Lagi, Dedi Dores ya. Nah, ini tipikal lagu-lagu. Jadi kalau kita lihat playlist ini, kita bisa simpulkan ya, pada era itu lagu-lagu pop dan lagu-lagu cengeng mendominasi, terutama pop yang pop jenaka, lagu-lagu cinta dengan lirik-lirik jenaka seperti lagunya siapa ya? Mana ya tadi, Rambut Hitam Berkepang 2 ini ya. Kemudian Adu-adu Cinta, kemudian ada Kodok Pun Ikut Bernyanyi yang dari Billboard gitu, Billboard apa Billboard ya dibacanya. Kemudian juga ada lagu-lagu cengeng. Jadi ini ada tahunnya nih, 1988 ya, 1988. Jadi pada saat itu memang ya lagu-lagu seperti itu yang lagi ngehits ya. Oke. Nah, seperti aku bilang tadi, surprisingly good sekali rekamannya ya. Entah faktor apa yang membuat rekaman dalam kaset ini terdengar sangat bagus dan nyaring gitu ya. Oke, nah kita lihat mixtape yang kedua. Nah, kalau yang ini tadi diketik ya pakai mesin ketik yang tidak rapi, yang ini ditulis tangan saja. Nah, ditulis tangan kemudian ada kopelan seperti ini. Nah, kita lihat dulu kasetnya. Kasetnya, oh ya, aku belum ngomong tadi. Kasetnya ini berapa menit ya? 60 menit ya, 60 menit di sini ya. Yang ini juga 60 menit. Iya, 60 menit juga. Nah, kekurangannya mixtape ini ya, mungkin karena dia tidak bisa memperkirakan. Seharusnya sih ya jangan terlalu banyak, karena ingin memuat banyak lagu. Akhirnya ada beberapa lagu yang karena durasinya nggak cukup untuk lagu tersebut ya, direkam dalam pita, akhirnya terpotong. Jadi kadang-kadang setengah ya, di ujung-ujungnya itu ya, kadang dapatnya setengah lagu, ada yang cuma beberapa menit gitu ya. But that's okay ya, namanya juga illegal mixtape ya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Nah, kita lihat ini ada kopelannya apa ya, mungkin ada, nah oke. Oh, ini ya. Harganya 3.000 ya. Tahun 86. Jadi lebih tua dari yang mixtape yang ini 88, yang ini tahun 86. Tanggal 17 bulan 9 tahun 86, harganya 3.000 ya. Ya, bayangkan kurs saat itu mungkin dolar masih 1.500 rupiah ya. Mungkin ya. Oke, ini kayaknya jangan dibuang deh, ini artefak ya, cultural artefak benar-benar ya. Nah, kita lihat di sini, ini sudah aku dengar semua dan bagus-bagus banget ya. Pokoknya suaranya malah lebih dari kaset-kaset yang dirilis oleh label-label besar ya. Nah, kita lihat di sini, udah kabur ini ya. Nah, ada Demi Cinta nih ye, Hatiku Sendang. Ternyata juga masih hits ya di beberapa tahun ke belakang. Ini tadi tahun 86, yang ini 88, 2 tahun sebelumnya. Lagu-lagu pop dengan lirik-liriknya kan masih ngehits ya. Kemudian Cintaku Sampai ke Ethiopia, ini juga Ria Resti Fauzi. Kemudian ada Singkong dan Keju, ini juga lagu legend ya dari Billboard. Billboard ini kayaknya playsetan dari Billboard kayaknya ya. Kemudian ada Cinta Panas Dingin.
Ini siapa? Endang Estaurina. Kemudian Cintaku Cintamu, Hedi Diana. Oh, Bintangku Bintangmu, maaf ya. Oh, ini lagu ini ya, aku tahu samar-samar ya. Bintangku Bintangmu, Hedi Diana. Ini juga jenaka kalau nggak salah tentang zodiak ya. Kemudian ada Kapan Kau Mengerti, ada Irianti. Kemudian Irianti mana ya? Irianti Ening Praja atau gimana? Kemudian apa ini? Cari Lowongan Kerja ya, Ervina. Wah, tahun 86 masih relevan sekali tema itu, mencari lowongan kerja. Ini kasetnya BASF ya. Kata abang penjualnya juga katanya BASF ini memang terkenal pada saat itu karena kualitasnya bagus. Nah, ini side B-nya. Bila Jatuh Cinta ada Twin Sister, kemudian Pilih Aku Atau Dia, Maya Angelou, ini juga lagu pop cengeng. Kemudian Saat-Saat Indah, Nani Sugianto, Siapa Bilang, Iyut Bing Slamet, Madu dan Racun juga dari Bill Broad. Kayaknya Bill Broad ini dekadenya Bill Broad, banyak lagu-lagunya yang terkenal. Ada Madu dan Racun, kemudian Kodok Pun Ikut Bernyanyi, dan banyak lagi ya. Kemudian ada apa ini? Jejaka, Dina Mariana ya. Nah, oke, tadi kasetnya mana ya? Nah, ini kasetnya ya. Jadi aku bilang kualitas suaranya bagus banget ya. Aku juga heran bisa sebagus ini ya. Audio apa yang dia pakai? Padahal itu cuma toko kaset ya, bukan studio rekaman. Penasaran. Katanya sih masih ada toko tersebut dan masih buka ya, dan tapi tidak melakukan praktek apa tadi ini, mixtape ilegal lagi tentu saja ya. Ya kadang nggak ada juga yang mau lagi. Oke ya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yang ini ya. Oke, nah mixtape yang ini depannya polos ya, belum ada tulisan-tulisan, ada tulisan ini kaset kosongnya ya, speknya gitu ya. Kemudian apa ini? Oh, bahasa ketiga bahasa ya, for powerful sound and all recorders ya, BASF ini ya. Oke, nah tapi sebenarnya ini lagunya lebih dari yang ditulis ini ya, mungkin karena dia males nulisnya yang ini ya. Kita lihat ini tahun berapa, nggak ada keterangannya, mungkin di tahun yang sama ya, pokoknya masih di dekade yang sama ya, 86, 88. Kemudian ini entah tahun berapa. Mungkin kalau tahu ya, penonton yang sudah berumur berapa tahun ya, yang kenal lagu-lagu tahun 80-an bisa komen kira-kira tahun berapa lagu-lagu ini dirilis. Ada Tiada Duka Lagi ya, Obi Mesak. Ini kalau nggak salah ini lagu legend ya dari Betharia Sonata, Hati Yang Luka, yang banyak jawaban, beda nadanya sama tapi beda versi. Aku juga ingin bahas ini kalau nanti dapat kaset Betharia Sonata lagi ya. Oke, kemudian ada Jawaban Tak Mau Di Madu, Dedi Dores juga ya. Kemudian Ku Tutup Layar Cintaku, tadi ada kalau nggak salah ya, Ria Resti Fauzi. Ini juga tahunnya Ria Resti Fauzi ya, dekade tahun 80-an ini. Kemudian Aku Tak Mau Di Madu, Niada Niati ya. Nah, ini jawabannya ya. Kalau nggak salah aku pernah baca dan pernah nonton bahwa di era tahun 80-an ada pokoknya ada tren gitu, yang ada lagu kemudian ada jawabannya laki-laki gitu ya. Juga trennya juga di ujung-ujung lagu biasanya ada laki-laki yang menyanyikan gitu ya, lagu misalnya ciptaan Dedi Dores gitu, kemudian yang nyanyi cewek, kemudian nanti di ujung-ujungnya itu beberapa bait dinyanyi ada suara Dedi Dores itu seperti menjawab lagu tersebut ya. Unik aja sih ya. Kemudian Pulangkan Saja, Iis Sugiyarti, dan Bangku Tua, Dewi Purwati ya. Bangku tua ya, bukan bangku angker. Sayang sekali ya, aku tak ingat ini side B nya juga bagus-bagus ya, suaranya juga, tapi nggak inget ya. Yang ini agak nguning belakangnya. Well, nah itu aja 3 kaset mixtape yang aku dapet ya. Sayangnya lagu barat belum dapet ya. Tapi yang pengennya seperti di film Guardian of Galaxy gitu ya, mixtape-nya keren gitu, dibuat sendiri atau gimana, atau ngerekam dari video, atau seperti ini juga ya, dapat dari ya illegal mixtape dari toko kaset ya. Oke, tapi ya inilah ya, jadi merepresentasikan sebuah kultur tahun 80-an ya. Jadi
amazing aja, masih ada yang menyimpan ini dan masih sangat bagus. Kemudian ya mungkin bongkar-bongkar rumahnya dijual seperti itu ya. Dan ya oke. Jadi kenang-kenangan sih bagiku, ini unik ya, karena bener-bener tahun 80-an deh ya. Oke, nah ini tadi tanggalnya. Nih tulisannya juga masih ada. Semoga nanti kalau hari Minggu dapat lagi. Aku penasaran dengan lagu-lagunya juga. Apalagi kalau yang mixtape-nya lengkap seperti ada timestamp seperti ini ya, tanggal, bahkan bulan dan tanggalnya juga, harganya juga ya 3.000. Ini pasti pemilik tokonya. Oke, kalau kamu punya pengalaman ya, mungkin yang remajanya tahun 80-an, bisa komen di video ini atau ya bahas-bahas tentang mixtape ya. Mixtape yang benar-benar mixtape ya, benar dari kaset, karena setelah era kaset selesai ada mix CD, tapi aneh juga nyebutnya mix CD, jadi nggak populer ya mix CD. Jadi ya lagu-lagu kita bakar ya, karena aku generasi CD, jadi biasanya dapat MP3 downloadan, kemudian aku burn di CD kosong, kemudian diputar di CD player. Itu juga disebut dengan mix CD. Tapi kayaknya istilah itu nggak populer dan nggak enak aja diucapin mix CD. Jadi banyak yang pakai istilah mixtape ya, sampai sekarang bahkan bergeser ke istilah lainnya. Oke, itu aja video kita kali ini tentang mixtape yang aku beli di flea market. Seperti biasa jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Okay, see you next video. Bye bye.